Oke, selanjutnya kita akan coba memasukkan unsur perulangan ini ke dalam sebuah program sederhana ya. Yang akan kita coba buat program sederhananya. Contohnya misalkan apa ya, kalkulator ya, tentang pembuatan kalkulator sederhana. Oke, seperti biasa kita buat dulu, baru. Oke, ya, jadi program kalkulator ini rencananya akan kita lakukan operasi dasar aritmetik ya, yang mungkin sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu nanti ada operasi matematik penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, itu. Nah, langkah pertama yang akan kita buat yaitu membuat program menu operasi ya, program menu operasinya seperti apa, dengan menggunakan struktur perulangan yang pastinya kita coba masukin unsur perulangan di dalamnya sehingga program akan terus dieksekusi selama tidak ada inputan dari user itu yang memilih exit atau keluar, gitu ya. Oke, berarti kita di sini kita akan menggunakan perulangannya yaitu dengan menggunakan while. Oke, kita coba tuliskan dulu. Berarti while selama nilainya misalkan true, begitu. Jangan lupa titik dua. Apa yang kita tulis ya, judul dulu ya, print, kemudian kita tuliskan apa nih judul ya, misalkan program kalkulator sederhana itu. Oke, ini salah pembukaannya. Oke, ups. Oke, kemudian selanjutnya menu yang lain ya, print lagi, kita masuk ke menunya, membuat apa nih, satu ya, macam-macam ya, apa aja, penjumlahan, pengurangan, pengalihan, kita bisa menu itu. Oke, kita masukkan salah satu penjumlahan itu, penjumlahan ya, kita copy saja selanjutnya ya. Oke, penjumlahan, kemudian dua kita tulis pengurangan misalkan, kemudian habis pengurangan perkalian, setelah perkalian kita masukkan pembagian, setelah pembagian kita masukkan exit untuk keluar ya. Ini angka-angkanya berarti 3 untuk perkalian, 4 untuk pembagian, dan 5 untuk keluar dari program. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya setelah sudah selesai untuk pembuatan menunya, selanjutnya kita masuk ke, kita buat variabel ya, variabel yang akan menampung inputan dari user, yaitu angka-angka ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini untuk menandakan dia memilih menu yang mana. Berarti kita buat variabel, misalkan variabelnya adalah J saja, misalkan ya, C sama dengan misalkan karena ini inputan, berarti kita bikin inputan dulu, yaitu tuliskan input. Oke, kemudian jangan lupa kita masukkan, oke, kita masukkan apa nih tulisannya ya, masukkan berapa nanti nilai yang akan dimasukkan oleh user ya, masukkan pilihan, masukkan pilihan aja deh, masukkan pilihan yaitu antara 1, kalau nggak 2, 3, 4, atau 5. Oke ya, titik 2 seperti itu. Nah, kalau ini karena ini merupakan apa ya, kita bisa masukkan integer aja deh ya, kita masukkan integer saja, input. Oke, kemudian seperti itu. Ini pasangannya sudah sama ini pasangannya, ini sama ini sama ini. Oke ya. Selanjutnya kita masuk ke kondisi. Kita akan buat kondisi, artinya jika user memilih menu 1, 2, dan seterusnya itu seperti apa mekanismenya. Berarti kita akan menggunakan statement if ya. Ya pasti ya, kalau di sini ada merupakan pilihan yang harus kita pilih, berarti kita akan memasukkan juga unsur penyeleksian kondisi ya dengan statement if, yaitu jika user memilih salah satu menu, misal menu 1 misalkan, maka eksekusi yang akan dilakukan adalah menjalankan menu yang pertama, yaitu operasi penjumlahan. Oke,
Coba kita masukkan ya. Oke, kita misalkan if, masukkan if J sama dengan 1, begitu. Jangan lupa tik 2. Nah, akan apa nih? Akan mencetak apa? Melaksanakan apa? Ya, misalkan sementara kita biar tahu dulu akan melaksanakan apa, misalkan penjumlahan. Begitu. Penjumlahan. Itu ya. Kemudian elif. Masih ingat ya? Elif J sama dengan 2, maka akan menghasilkan print apa nih? Pengurangan. Misalkan. Nah, selanjutnya kita copy saja ya. Kita copy saja untuk ke belakangnya. Oke. Oke dulu. Masukin 2, 3, masukin lagi 4. Bentar ya. Kita ganti menjadi pengurangan. Yang ketiga kita ganti dengan perkalian, dan 4 kita ganti dengan pembagian. Seperti itu ya. Pembagian sudah selesai dan kita enter. Nah, yang terakhir karena sudah tidak ada menu pilihan lain, kita hanya L saja dan titik 2. Dan jangan lupa di bawahnya kita harus selesai. Nah, secara selesai gimana? Untuk selesai di sini artinya jika user menginputkan selain angka 1 sampai 4, ya maka perulangan harus berhenti. Misalkan dia atau user menginputkan selain angka 1 sampai 4. Nah, bagaimana menuliskannya? Coba kita lihat di sini. Nah, kita gunakan statement yang bisa kita gunakan yaitu statement break. Ya, statement break ini adalah digunakan untuk memaksa agar si perulangan itu bisa berhenti. Begitu ya. Oke. Break, kemudian misalkan kita tambahkan selain itu bisa tuliskan di sini printf. Jika selain menginputkan ada yang di sini berarti dan break dia harus keluar. Kita tuliskan di sini break print misalkan terima kasih misalkan ya. Terima kasih, bye, goodbye, apa sih, bye gitu ya. Ya, begitu. Oke, kita coba run ya. Mudah-mudahan ini gak ada kendala. Kita coba run kan, Ctrl Enter saja. Apakah berhasil? Oke, sebentar ya. Ini harus dicek dulu. Sebentar. Apa nih ya? Bentar. Oke. Ini ya, salah. Harusnya besar T-nya. Kita ganti huruf besar, kita coba run lagi. Ctrl Enter. Nah, itu dia. Ya, nah, ke menunya pada saat di run akan muncul masukan pilihan ya antara 1 sampai 5. Kita coba pilih 1. Oke. Ya. Berarti akan masukkan penjumlahan gitu ya. 2 akan masukkan pengurangan dan muncul lagi menu yang lain. Coba kalau dengan 5. Terima kasih, bye, selesai. Jadi gitu ya, ini sudah berhasil untuk tahap pertama, yaitu kita sudah mengecek di bagian perulangannya dalam memilih beberapa menu. Nah, untuk selanjutnya kita coba masukkan untuk masukkan operasi aritmetikanya nih di dalam sininya, gitu ya. Oke, coba kita langsung saja, kita ganti saja di sini. Kita saja di sini. Kita ganti di sini misalkan variabel, berarti tetap ya kalau inputannya kan berarti harus memasukkan ada 2 variabel, 2 bilangan ya yang akan dioperasikan. Oke, berarti kita buat sebuah variabel, bukan sebuah ya, beberapa variabel lagi untuk prosesnya. Oke, misalkan kita masukkan variabel yang pertama ya, misalkan A deh. Misalkan kita masukkan seperti biasa, berarti ini merupakan inputan. Berarti kita bikin input seperti itu, input, tambah lagi, selanjutnya masukkan bilangan 1 gitu ya, atau bilangan 1 sama dengan berapa gitu ya. Oke.
Oke, ini sudah, ini sudah. Nah, jangan lupa, jangan sampai ketinggalan karena ini merupakan operasi, berarti harus masukkan integer ya. Oke, kemudian kita copy saja biar cepat. Kita masukkan yang kedua. Berarti di sini B, misalkan ya. Masukkan bilangan 2 yang kedua. Berarti operasi bilangan 1 dan 2 apa nih? Yang pertama berarti kan penjumlahan kan? Ya, berarti kita bikin penjumlahannya berarti A ditambah B. Begitu ya. Tapi jangan lupa kita bikin sebuah variabel baru untuk menampung hasil untuk penjumlahan A dan B-nya. Misalkan kita C ya depan sini. Gitu. Oke. Nah, jangan lupa setelah selesai kita outputkan ya. Print kurung buka, misalkan di sini kita mencetak apa nih? Kita mencetak C ya. Tapi biar hasilnya bagus, mungkin inputnya A itu dan B-nya ini akan kita tampilkan lagi, misalkan seperti itu. Jadi kita tuliskan A, operasinya misalkan penjumlahan seperti itu, jangan lupa koma, dan selanjutnya menampilkan B, inputan yang diinputkan, nilai B-nya atau bilangan 2, lalu kita masukkan sama dengannya gitu. Berarti nilai A ditambah B, nanti outputnya seperti itu akan menghasilkan nilai C, isinya hasil operasi penjumlahannya gitu ya. Supaya ada jeda kita bikin baris baru kosong supaya tidak kelihatan mepet ya, begitu. Oke, itu untuk yang pertama, yaitu untuk yang penjumlahan. Selanjutnya kita coba yang kedua. Ya, yang kedua kita coba yaitu operasi pengurangan. Ya. Nah, kita copy saja karena sudah selesai satu, biar lebih cepat. Masukkan bilangan. Nah, kita tinggal ininya saja, yaitu untuk pengurangan ya. Kita ganti dengan apa? Ya, kita ganti dengan simbol minus. Itu. Oke, ini jangan lupa diganti simbol minus. Selesai. Juga demikian untuk yang ketiga. Untuk perkalian juga sama. Nanti kita ganti untuk simbol bintang atau asteris. Tapi ini kita nggak usah bintang ya, kita kali saja. Begitu. Dan untuk pembagian juga sama. Oke, untuk pembagian dengan 1, 2, oke. Nah, ini kita ganti simbolnya dengan bagi seperti ini. Ya, kalau pembagian. Dan sama ya, juga pembagian. Begitu. Kita lihat selanjutnya. Ini pembagian mungkin karena dia mengandung mungkin desimal atau pecahan. Kita ganti ya integernya menjadi float. Kita ganti dengan float seperti itu. Oke, break by. Kita akan coba Ctrl Enter lagi. Oke, keluar outputnya. Misalkan kita pilih 1. Berarti kita masukin bilangan 1, 2 ditambah 3. Oke, 2 tambah 3 berarti 5 ya. Dan ada spasi 1 jarak. Nah, kita masuk ke yang lain. Yang 2. Kita coba yang kedua, pengurangan. Bilangan pertama misalkan 5 dikurangi 3. Menghasilkan 2. Oke, betul. Kemudian perkalian 2 kali 2 4. Oke, sorry. Oh, salah ya. 2 ini berarti pengurangan. Ini 1 saja. Hasilkan 1. Mungkin itu ya, atau langsung pembagian dulu ya, misalkan 10 bagi 2. Sorry. Sebentar ya. Ini kepencet. Oke, ini code. Nah, jadi seperti itu ya. Ulangi lagi. Kita langsung masuk ke terakhir aja, pembagian yang belum kita coba, misalkan
berapa nih? 7, sorry. Pembagian itu berapa? 4. Oke, misalkan 7 dibagi 3. Ya, itu menghasilkan bla gitu ya. Karena pembagian seperti itu. Dan terakhir kita coba yang exit nomor 5. Oke, 5, terima kasih, bye. Itu saja untuk contoh memasukkan unsur pengulangan ke dalam sebuah program sederhana. Gambar ini adalah program kalkulator ya, sederhana. Terima kasih.